sekolah minggu, walaupun tidak bisa ke sekolah minggu langsung ke gereja, apakah itu membuat adik-adik sekolah minggu jadi malas bergereja? Jangan ya. Walaupun sekolah minggunya tetap di rumah, tidak di gereja, adik-adik sekolah minggu harus semangat. Salam sahabat Bethlehem, selamat datang di channel yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Mari siapkan hatimu mengikuti ibadah ini. Carilah tempat duduk yang nyaman. Siapkan Alkitabmu dan persembahan. Tuhan pasti memberkati masa depan. Bagi yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkatimu. Yang belum, mari kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan komen. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Pasti adik-adik tetap sehat, tetap semangat, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau mengajak adik-adik semua duduk yang manis. Kita akan mulai ibadah online kita, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kebaikan, buat kemurahan-Mu Tuhan. Kau Bapa yang baik Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Bapa yang berkati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu hadir di tempat adik-adik kami menonton ibadah ini Tuhan Yesus yang baik. Berkati setiap adik-adik kami Tuhan. Berkati hati pikiran mereka Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga Tuhan kami menjadi pelayan-Mu. Biarlah Bapa yang mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memasuki hadirat-Mu. Biarlah hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Aba, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
Yesus. Kami mau mencintai-Mu Tuhan lebih sungguh lagi Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri. Mari kita muji nama Tuhan. Mari kita sembah nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Adik-adik masih semangat, amin? Amin. Mari kita angkat lagu pujian kita yang kedua, Kudaki-daki. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Jadi kita akan memulai firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Adik-adik bisa duduk. Adik-adik yang duduk manis ya. Kita angkat lagu penyembahan kita. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal. Amin.
minggu. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman saat ini. Untuk itu adik-adik sekolah minggu boleh kembali duduk dan dilipat tangannya. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Oke, mari kita berdoa. Kak Kori yang pimpin doa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Saat ini Bapa, kami anak-anak sekolah minggumu mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat, Tuhan yang berikan kami kebijaksanaan Bapa, agar kami bisa mengerti firman-Mu Bapa dan belajar juga Bapa dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Kak Kori yang akan menyampaikan firman. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa dan yang mengambil alih. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, dari sekolah minggu ya. Kembali lagi sama Kak Kori Pasaribu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari dipegang Alkitabnya, dibuka Alkitabnya ya. Hari ini kita belajar dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ya, hari ini kita akan belajar dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah udah buka nggak Lukas 19 ayat 1 sampai 10? Kalau sudah dapat Lukas 19 ayat 1 sampai 10, katakan amin. Kak Kori mau dengar? Amin. Oke, Kak Kori sudah dapat. Adik-adik sekolah minggu, Kak Kori harap juga sudah dapat. Yang sudah bisa baca boleh dibaca di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yang belum bisa baca bisa dengerin Kak Kori yang membacakan firman Tuhan hari ini. Ya, kita baca bersama-sama. Ayatnya itu ayat 9 dan 10 saja. Nanti Kak Kori akan ceritakan ulang yang tertulis di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Ya. Ayat 9. 1, 2, 3 ya. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Loh, Kak Kori, udah siap baca firman? Udah. Nah, yang kita baca tadi itu adalah ucapan Yesus terhadap seseorang. Ya, ini ucapannya sama siapa ditujukan? Nah, kalau adik-adik sekolah minggu baca, judul perikop di atas firman Tuhan di Lukas 19 ayat 1 sampai 10 itu bercerita tentang siapa? Zakeus. Ya, benar sekali. Zakeus. Adik-adik sekolah minggu pinter banget ya. Ya, jadi hari ini kita belajar dari Zakeus. Adik-adik sekolah minggu udah pernah nggak dengar cerita Zakeus? Udah? Iya, banyak yang udah dengar ya. Hari ini Kak Kori akan ceritakan ulang tentang siapa si Zakeus ini. Oke? Dengarkan cerita Kak Kori ya. Nah, pada zaman Yesus, saat itu Yesus sedang berjalan melintasi sebuah kota bernama kota Yeriko. Nah, di situ ada seseorang kepala pemungut cukai. Dan dia orang kaya. Namanya siapa? Zakeus, benar sekali. Nah, si Zakeus ini dia penasaran, Yesus itu seperti apa sih? Gimana sih wajahnya? Zakeus pengen lihat Yesus. Kenapa Kak Kori Zakeus pengen lihat Yesus? Nah, si Zakeus ini sudah dengar-dengar sebelumnya bahwa Yesus itu kan terkenal. Yesus itu menyembuhkan orang sakit, mengajarkan firman Tuhan. Banyak hal-hal hebat yang dilakukan Yesus. Dan Zakeus mendengar cerita-cerita. Jadi dia penasaran siapa itu Yesus. Maka saat Yesus melintasi kota Yeriko, Zakeus pergi dengan semangat mau melihat Yesus. Tetapi saat itu ada banyak orang yang mengelilingi Yesus. Zakeus gak bisa lihat. Kenapa? Karena si Zakeus pendek. Karena dia pendek, dia tidak bisa melihat Yesus. Karena
lagi dikelilingi ada banyak orang. Nah, Kak Kori mau nanya, saat Zakius tidak bisa melihat Yesus, apakah Zakius langsung menyerah? Tidak, Zakius tidak menyerah. Dia memikirkan segala cara untuk bisa melihat Yesus. Benar sekali adik-adik sekolah minggu. Jadi Zakius akhirnya mendapat sebuah ide. Dia pergi dahulu, mendahului orang gerombolan Yesus. Dia jalan dahulu, dia meninggalkan kerumunan orang banyak yang bersama dengan Yesus dan menuju tempat yang akan dilintasi Yesus. Nah, saat itu di tempat itu ada sebuah pohon. Pohonnya tinggi dan bisa dipanjat. Zakius segera memanjat pohon dan duduk di atasnya. Beberapa saat kemudian Yesus lewat di mana pohon itu ada. Dia lewat situ Yesus. Nah, tahu nggak? Yesus itu langsung melihat Zakius apa tidak? Langsung melihat Zakius. Saat sampai di depan pohon ara, Tuhan Yesus langsung melihat ke atas dan berkata, "Zakius, turunlah, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Nah, setelah itu Zakius, apa yang terjadi sama Zakius? Zakius tetap di atas pohon atau turun? Nah, saat itu Zakius langsung turun dari atas pohon dan bersuka cita sebab dia senang Yesus mau menumpang di rumah Zakius. Nah, saat itu ada banyak orang yang mengelilingi Yesus karena Yesus mau menumpang di rumah Zakius. Orang-orang berkata seperti ini, "Ih, Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa. Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa." Orang-orang berbisik-bisik berkata seperti itu. Nah, menurut adik-adik di sekolah minggu, apakah Zakius marah digituin, dikata-katain? Tidak, Zakius tidak marah. Tapi dia memberikan tanggapan. Apa tanggapan si Zakius? Si Zakius berkata, "Tuhan, apa yang kumiliki separuhnya akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Itu yang dikatakan Zakius. Jadi Zakius ini mau bertobat, iya kan? Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar respon Zakius, Tuhan Yesus langsung berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, sebab orang ini pun," maksudnya siapa orang ini pun yang tadi di ayat 9? Maksudnya si Zakius, sebab Zakius pun anak Abraham. Baru Yesus berkata, Anak Manusia datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah tadi kenapa bisa Tuhan Yesus berkata seperti yang kita baca di ayat 9 sama ayat 10. Seperti itu ceritanya. Jadi hari ini kita mau belajar dari Zakius. Oke, adik-adik sekolah minggu bisa lihat Kak Kori sudah kasih gambar di papan tulis di belakang ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, ini tadi dia gambar yang Kak Kori bilang ya. Ini ada gambar si Zakius lagi duduk di atas pohon ara, dan di bawahnya itu Yesus melintasi daerah tersebut. Dan saat itu Yesus dikelilingi ada sama banyak orang. Nah, saat Yesus melintasi lokasi yang dekat dengan pohon ara itu, Yesus langsung berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Lihat, saat itu Yesus langsung tahu bahwa Zakius ada di atas pohon. Dan ingatlah, saat itu Yesus belum pernah jumpa sama Zakius, tapi dia sudah tahu
sudah tahu nama Zakeus. Ya, jadi Yesus itu dia itu mengenal siapa Zakeus. Ya kan? Sama seperti Yesus juga mengenal adik-adik sekolah minggu. Yesus kenal Zakeus walaupun mereka belum pernah jumpa. Yesus pun kenal sama adik-adik sekolah minggu, tahu nama adik-adik sekolah minggu. Ya kan? Kok bisa Yesus tahu? Ya, karena Yesus itu pencipta, dia maha tahu. Jadi sebelum adik-adik sekolah minggu kenal Yesus, Yesus terlebih dahulu sudah kenal sama adik-adik sekolah minggu. Dia tahu nama adik-adik sekolah minggu, dia tahu namamu, ya kan? Nah, saat Yesus berkata Zakeus segeralah turun, Zakeus langsung turun dan dia bersuka cita. Nah, dari sini kita belajar bahwa Zakeus itu dia itu merespon perkataan Yesus dengan sukacita. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus dengan senang, dengan semangat. Adik-adik sekolah minggu di rumah mau gak belajar dari Zakeus? Kalau dengar firman Tuhan, mau melaksanakannya dengan sukacita, ya kan? Ya, maksudnya gimana sih Kak Kori? Nah gini loh, kalau Zakeus disuruh Tuhan Yesus segera turun, dia langsung semangat turun. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah kalau diajak sekolah minggu, semangat gak ibadahnya? Semangat, iya harus gitu ya, harus semangat. Nah, selain itu, tadi kan si Zakeus tidak bisa jumpa Tuhan Yesus, dia tidak bisa lihat Tuhan Yesus. Akhirnya dia punya ide memanjat pohon ara. Kak Kori mau tanya, menurut adik-adik sekolah minggu di rumah, Zakeus ini orangnya pantang menyerah atau gampang menyerah? Yang mana ayo? Pantang menyerah atau gampang menyerah? Gampang menyerah? Salah dong. Pantang menyerah. Si Zakeus ini tetap semangat walaupun dia gak bisa jumpa Yesus, dia memikirkan cara lain untuk bisa jumpa sama Tuhan Yesus. Kak Kori mau nanya, adik-adik sekolah minggu walaupun tidak bisa ke sekolah minggu langsung ke gereja, apakah itu membuat adik-adik sekolah minggu jadi malas bergereja? Jangan ya. Walaupun sekolah minggunya tetap di rumah, tidak di gereja, adik-adik sekolah minggu harus semangat. Sama seperti si Zakeus tadi, dia tetap semangat mau jumpa Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu pun di rumah harus tetap semangat, tidak menyerah, ya, untuk bisa sekolah minggu, iya kan? Nah, terus ada satu hal lagi yang mau kita pelajari dari si Zakeus. Kak Kori mau tanya, waktu tadi ada orang-orang di sekitar Yesus bilang, ih Zakeus itu orang berdosa, Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa. Nah, kayak mana tanggapan si Zakeus? Si Zakeus marah gak? Tidak, dia tidak marah, dia tidak emosi, ya kan? Dia hanya bilang, apa respon si Zakeus? Tuhan, aku akan memberikan separuh dari milikku sama orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas sesuatu dari orang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu apa maksudnya Kak Kori? Maksudnya si Zakeus mau bertobat. Yang dulunya dia jahat, tidak pernah berbuat baik, setelah jumpa Yesus, dia mau bertobat, dia mau berbuat baik, dia mau membagikan apa yang dia punya kepada orang lain, kepada orang miskin. Jadi si Zakeus ini adalah sifat yang harus kita teladani, ya kan? Harus mau bertobat seperti Zakeus. Nah, setelah Zakeus bertobat, Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah Zakeus. Tuhan mengampuni semua dosa si Zakeus, seperti itu. Jadi hari ini kita harus belajar dari Zakeus. Apa yang pertama tadi?
Sifat Zakeus yang pertama, pantang menyerah. Kak Korin tulis nih, pantang menyerah. Iya kan? Pantang menyerah. Yang kedua, sifat Zakeus apa? Selain pantang menyerah, mau bertobat. Bertobat. Yang ketiga, apa sifat teladan dari Zakeus? Merespon firman dengan semangat. Respon firman Tuhan dengan semangat. Ya, jadi inilah 3 karakter yang bisa kita teladani dari si Zakeus. Yang pertama, dia pantang menyerah. Yang kedua, dia mau bertobat. Dan kalau dia bertobat, dia merespon firman Tuhan dengan semangat. Seperti itu adik-adik. Adik-adik sekolah minggu di rumah mau nggak seperti Zakeus? Nggak mau, Kak Kori. Nggak mau seperti Zakeus? Mau dong ya, sebab ini adalah buah-buah roh. Harus mau seperti Zakeus. Oke, adik-adik sekolah minggu? Ya. Nah, kita juga perlu lihat di sini Tuhan Yesus kenal nama Zakeus tanpa pernah jumpa sebelumnya. Dan Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakeus walaupun Zakeus masih orang berdosa. Di sini adik-adik sekolah minggu juga bisa lihat karakter Yesus itu. Yesus itu tidak pilih kasih. Dia mau sama semua orang, walaupun orang tersebut orang berdosa, mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang sakit, semua Tuhan Yesus sayangi, ya kan? Dan jangan lupa Tuhan Yesus kenal siapa adik-adik sekolah minggu di rumah, kenal siapa namamu. Dan Tuhan Yesus mau bukan hanya Tuhan Yesus yang kenal adik-adik sekolah minggu, tetapi Tuhan Yesus mau adik-adik sekolah minggu pun mengenal Yesus, ya. Gimana caranya mengenal Yesus, Kak Kori? Seperti si Zakeus tadi mengenal Yesus, apa? Seperti mencari Yesus, ikut ibadah sekolah minggu, rajin berdoa, rajin baca firman. Itulah bagaimana kita supaya bisa mengenal Yesus. Oke, adik-adik sekolah minggu, Kak Kori yakin adik-adik sekolah minggu itu adik-adik sekolah minggu yang pintar, ya kan? Dan mau belajar. Hari ini kita belajar dari Zakeus. Kak Kori harap adik-adik sekolah minggu bisa seperti Zakeus yang tidak menyerah, yang mau bertobat dan merespon firman Tuhan dengan semangat. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Boleh adik-adik sekolah minggu itu dilipat tangannya. Oh, jangan lupa sebelumnya ditutup dulu Alkitabnya, ya. Tutup Alkitabnya, dilipat tangannya. Kita mau berdoa, ya. Berdoa menghadap Tuhan, ya. Duduk yang rapi ya adik-adik sekolah minggu, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Bapa tentang Zakeus. Kami mau belajar Bapa seperti Zakeus yang tidak pantang menyerah, yang mau bertobat dan merespon firman-Mu dengan sukacita Bapa. Ajari kami Bapa untuk bisa tulus seperti Zakeus mencari Engkau, sebab Engkau sudah terlebih dahulu mengenal kami dan kami mau juga mengenal Engkau Yesus. Ajarilah kami Bapa, anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang taat dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berkati Bapa sekolah anak sekolah minggu, Tuhan yang cukupkan kebutuhan mereka Bapa. Bahkan Tuhan yang memberkati kedua orang tua, berikan berkat yang melimpah Bapa. Bahkan juga buat para pelayan hari ini, buat WL, buat singer dan juga tim musik,
bahkan pemberi firman dan juga kameramen. Tuhan yang memberkati dan membalasnya. Kiranya Bapa, biarlah ibadah sekolah minggu kami ini ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Bapa, dan kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami. Bapa, sebentar kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, Tuhanlah yang bekerja dan berencana. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke adik-adik sekolah minggu, gimana kabarnya? Tadi kita sudah dengar firman Tuhan tentang Zakheus ya. Jangan lupa kita harus tidak boleh pantang menyerah, mau bertobat dan merespon firman Tuhan dengan sukacita. Nah, Kak Kori mau kasih pengumuman. Minggu depan kita masih melaksanakan sekolah minggu secara online. Adik-adik sekolah minggu bisa berpakaian yang rapi dan buka YouTube channel Bethlehem Tabga untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Ikutilah ibadah sekolah minggu sesuai dengan instruksinya, harus pakaian yang rapi, ya. Jangan belum mandi, harus hormat sama Tuhan. Gimana adik-adik sekolah minggu kalau mau sekolah minggu secara offline? Laksanakanlah juga sekolah minggu di rumah dengan rapi, ya. Oke adik-adik sekolah minggu. Sekian ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.